Geger, drama panas yang menyeret nama Denny Sumargo dengan kuasa hukum Agus Salim yaitu Farhat Abbas. Sepertinya menarik seterunya Rasman Arif Nasution untuk ikut angkat suara. Menanggapi pertemuan Densu dan Farhat Abbas malam itu, Rasman pun juga menyebutkan jika aksi yang dilakukan Densu sebagai sebuah sikap yang jantan, berbeda dengan kalimat yang justru dilontarkan oleh Rasman untuk seterunya itu. Lantas, apa kata Rasman atas kejadian ini? Seperti apa pula Rasman menanggapi sikap santai Farhat Abbas yang seolah untuk memilih jalan damai dan menghadapi kehadiran Densu. Benarkah pula Rasman pun juga melihat ada unsur ketakutan di saat Farhat Abbas menerima kehadiran Denny Sumargo ke kediamannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kejadian menghebohkan beberapa hari lalu di mana aktor sekaligus pebasket Denny Sumargo tiba-tiba mendatangi kediaman pengacara Farhat Abbas. Densu pun datang ke rumah Farhat, dampak dari komentar Farhat Abbas yang dinilainya sebagai sebuah tantangan yang dialamatkan kepada dirinya. Tak butuh waktu lama bagi Denny Sumargo untuk merespon pernyataan Farhat dengan mendatangi kediamannya. Sesampainya di sana, suasana pun sempat memanas. Karena Densu menilai kata-kata itu merupakan respon dari pernyataan Farhat yang dianggapnya sebagai pemicu konflik. Setelah dialog panjang keduanya, akhirnya mereka pun mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara bertemu dan berbincang secara langsung. Menanggapi aksi ini pun, pengacara yang juga seteru Farhat Abbas yaitu Rasman Arif Nasution turut memberikan pandangannya. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Densu untuk langsung datang ke rumah Farhat di malam hari itu merupakan sikap yang tepat. Di mana menurutnya, Densu pun merasa tertantang dengan sikap Farhat. Tidak ada salahnya memilih untuk menghadapi permasalahan ini secara langsung. Lebih lanjut, seolah memposisikan dirinya sebagai Farhat. Menurutnya, jika ia ada di posisi ini, ia pun akan menghadapi langkah yang diambil Densu untuk datang ke kediamannya. Pasalnya menurut Rasman, sebagai praktisi hukum, langkah mundur pun tidak pernah ada di dalam dirinya. Halo, saya mau ketemu Bang Farhat. Tadi udah janjian, Bang Farhatnya udah Sherlock. Iya. Janjian kan apa? Tadi katanya Bang Farhat kan mau hajar saya. Saya bilang boleh di Sherlock. Saya pengen tahu saya mau dihajar bagaimana, mau di dalam atau di luar situ. Iya, Dewas sekali orang. Kenapa bos? Dewas sekali. Panggil. Nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di Saya bicara. tahu. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana coba lihat. Bilang mau hajar kamu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin dia bilang begitu. Saya tahu kok ini orang kerja kecil. Oh kita kenal lama ya? Iya. Tadi kita menggertak saya ya? Itu karena ini kan mau langsung enggak. Nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa ya? Iya sama-sama. Iya. Saya datang. Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan? iya, kalau mau kamu nggak dihajar, kasar nggak ya udah bos. panggil aja Bang Iya, Farhat. bos. Iya Pak, iya. Saya tugas ya, Pak. Iya Pak, silakan. Maaf ya. Saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Iya. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya Nggak mau mungkin. lihat bagaimana Nggak Bang mungkin. Farhat mau hajar Nggak saya. mungkin. Kan dia bilang di situ
Ya kalau kamu menghina dia, dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghina dia, tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Nggak bisa kamu berhenti di situ, di sepotong itu. Kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja, Pak. Sudah, kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya di sini, kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul, saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagak ya. Udah lah ya, kita mau. Bagaimana wartawan? Ikut dong, Bang. Ikut, Bang. Ikut dong. Biar kalau ada apa-apa ada buktinya, ada saksinya, Bang. Ada bukti, Bang. Hah? Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Iya, ikut. Satu. Yang pakai handphone aja gimana? Satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah? Anak buahmu aja yang paling dekat. Anak buah aku saya. Selamat datang di Monika. Katanya lu mau ajar buah. Sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini, Bos. Silakan, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Ini, Bos. Alhamdulillah. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Makasih banyak Pak Faiz ya. Coba ya, saya dipunam kan? Ada wartawan nih. Iya, biasa dipunam sama toko apa segala gitu sama. Ada kayak Lukas. Gimana tukar uang dulu? Udah clear ya? Oke. Koden gimana Pak Farad? Berdua dong. Pak Farad, Koden berdua dong. Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Puas gak sih, Bang, jadinya? Iya, membuktikan gitu. Ya cukup. Pokoknya saya ngomong, saya lakukan. Iya, saya lihat, saya melihatnya ketawa. Kenapa ketawa? Loh, memang Denny Sumargo jempol itu. Dia berani datang kan? Dia tunjukkan dia jantan. Saya nggak tahu ya, tergantung kalian menilai dia. Tapi yang saya santakan bahwa Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah menurut saya, kalau orang datang ke rumah saya begitu terus saya udah bilang tantangin, ya udah saya hadapi. Bukan malah dengan cara begitu menurut saya. Tapi Denny Sumargo pun ya dia merasa dia benar. Dia merasa ditantang. Sekarang tanya, ada aksi ada reaksi kan? Iya. Ada jual borongan, kalau ada jual makanan, kalau kita pingin kita beli, kita makan kan? Iya. Bisa tergantung beli 2, beli 5 atau beli borong. Tergantung. Tapi kalau saya FA, karena saya yang memulai kata-kata, dia datang pasti saya hadapi dong. Kalau memang benar FA yang memulai, saya pernah bilang FA kau gini nggak? Tapi kalau ada orang, saya bilang kau Denny Sumargo, kau gini-gini, coba hadapi saya, dia datang, saya pasti datang. Kita berhadap, itu namanya jantan. Tapi kalau mundur itu berarti bukan lagi kita itu. Ya, di tengah panasnya perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas, juga muncul pendapat berbeda dari kubu Farhad Abbas. Menilai bahwa Farhad adalah sosok yang kuat dan luar biasa, terutama ketika menghadapi situasi saat Denny Sumargo datang ke kediamannya, serta komentar yang sempat terdengar oleh Densu hingga memicu kesalahpahaman. Menurutnya adalah bagian dari gaya bicara khas Farhad Abbas untuk sekedar mengekspresikan dirinya. Hingga ia pun juga berharap jika kejadian ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak terburu-buru ketika menilai sesuatu hanya dari apa yang terdengar. Saya sebagai kawan beliau punya empati yang sangat tinggi ketika memang kita melihat dalam perjalanannya Bang Denny Sumargo kan ada pernyataan minta dihajar segala macam. Nah, di situ sebagai seorang sahabat itu harus terpanggil ketika saya pribadi mungkin kalau hadir di situ kan
sebagian orang yang tidak menginginkan keributan itu terjadi. Karena kenapa? Kalau saya analisa, walau bagaimanapun apa yang terjadi, Bang Farhat itu adalah sahabat saya. Bang Denny Sumargo itu adalah seorang public figure. Yang saya sayangkan kenapa dua-duanya orang yang saya kagumi ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di publik. Saya lihat Bang Farhat juga orangnya kan orang yang memiliki mental yang baik. Dia kedatangan tamu dia juga orang yang harus menyenangkan tamunya, bersikap santun dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pembelajaran ketika meskipun awalnya yang ini marah, yang ini menyimpan kemarahan juga, akhirnya setelah ketemu kan baik-baik saja. Kalau saya melihatnya Bang Farhat ini strong destroyer ya, orangnya kuat hancur kan gitu, pukul hajar. Nah, jadi bahasa hajarnya diparadigmakan dengan hal yang tidak baik, hak jamin rakyat, PKL, pembela kaum lemah dan lain sebagainya. Ya itu kan stylenya beliau, kita tidak bisa membatasi. Cuman kalau saya adalah orang yang tidak layak untuk memberikan saran kepada beliau selain doa, selain support, dan mudah-mudahan apa yang terjadi dijadikan pelajaran buat kita semuanya sebetulnya. Selain menilai Farhat Abbas sebagai sosok kuat, RD Law juga mengungkapkan kekagumannya terhadap mental dan sikap santun dari Farhat Abbas dalam menghadapi konflik dengan Denny Sumargo. Menurutnya, tidak semua orang bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Ketika Denny tiba-tiba datang ke rumahnya di malam hari, Farhat pun justru menyambutnya dengan baik tanpa menunjukkan kemarahan ataupun kebencian. RD Law juga menilai sikap Farhat yang tenang dan tetap menghargai tamu adalah sebuah sikap yang patut dicontoh. Baginya, sikap Farhat adalah bentuk kedewasaan tentang bagaimana seseorang bisa tetap sopan di tengah situasi yang menegangkan. Mental beliau, terus cara santun beliau dalam menghadapi permasalahan, terus cara menyikapi hal-hal yang memang menurut kebanyakan orang, ini orang bisa kena mental nih ya didatangin seseorang, tapi kan beliau juga santai aja, menyapa dengan baik ya kan. Akhirnya kan itulah justru kita harus takjub dengan apa yang kita lihat. Beliau punya prinsip untuk tetap menghargai orang yang datang ke rumahnya dia. Ya kan kita sudah sama-sama tahu, udah saling bermaafan ya kan, bahwa kita juga sudah tahu bahwa apa yang disampaikan Bang Farhat itu bukan menghajar secara fisik, bukan. Itu kan sebetulnya slogan-slogannya aja sebetulnya. Ya alhamdulillah dari apa yang yang muncul ke permukaan dari Denny Sumargo dan yang muncul ke permukaan dari Bang Farhat Abbas, faktanya sekarang sudah selesai dan tidak ada masalah yang tidak diselesaikan ketika kita dengan cara silaturahim. Setali tiga uang dengan RD Law, Jainuddin selaku mantan kuasa hukum Agus juga memberikan pandangannya. Menurutnya, tindakan Densu yang memutuskan untuk langsung datang mungkin didorong oleh rasa kesal akibat adanya miskomunikasi di antara mereka. Ia pun melihat bahwa situasi ini terjadi karena keduanya menerima informasi yang kurang tepat dari media, sehingga mereka pun saling salah paham. Jainuddin pun juga berpendapat Farhat Abbas sebenarnya bukan bermaksud untuk menantang, melainkan hanya terdorong oleh gaya bicaranya yang khas yang mungkin disalahartikan oleh Densu. Dan bagi Jainuddin, pertemuan mereka adalah sebuah langkah yang baik untuk meluruskan kesalahpahaman yang ada dan menjadi bukti bahwa komunikasi yang baik dapat menyelesaikan ketegangan tanpa harus memperkeruh suasana. Gitu loh, akibat tersulut miskomunikasi yang ada seperti itu. Kalau saya lihat Bang Farhat juga terima berita itu dari media gitu loh. Mungkin dia nggak lihat secara spontan. Kalau menurut saya itu miskomunikasi aja gitu ya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan.
Di tengah kehebohan yang terjadi, menyusul angkat bicaranya Rasman dan praktisi hukum lainnya, kabar menggembirakan akhirnya mulai muncul, di mana Agus direncanakan akan diterbangkan ke luar negeri oleh Farhad Abbas dan Krisnamurti. Lalu, seperti apakah kebahagiaan Agus? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisah Agus Salim yang begitu menyentuh hati banyak orang. Pria yang menjadi korban penyiraman air keras ini pun harus melalui cobaan berat dalam hidupnya. Namun di tengah kisruh yang mengelilinginya, Agus pun akhirnya mendapatkan kabar bahagia dan seakan menjadi sinar terang di tengah gelapnya perjalanan hidupnya. Rasa syukur bercampur haru juga menyelimuti dirinya saat ia mendengar kabar bahwa Farhad Abbas dan Krisnamurti akan membawanya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Bagi Agus, hal ini pun adalah sebuah anugerah yang tidak terhingga di saat ia merasa begitu membutuhkan uluran tangan. Dengan nada haru, Agus pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Farhad Abbas dan juga Krisnamurti, dua sosok yang tanpa pamrih hadir dan memberikan harapan baru dalam hidupnya. Pasti senang banget. Ya Allah limpahkan rezeki buat Agus, nggak datang dari sana, ternyata Allah kasihkan rezeki lagi buat Agus. Alhamdulillah, Agus bersyukur sama Allah. Cukup berterima kasih. Mereka orang-orang baik. Kebaikan mereka Agus nggak bisa balas. Hanya Allah nanti yang balas kebaikan mereka. Namun, di tengah kebahagiaannya, Agus pun tidak melupakan satu hal yang masih mengganjal hatinya, yakni perselisihan yang terjadi terkait uang donasi. Dengan penuh kejujuran dan juga rasa hormat, Agus pun menyampaikan pesannya kepada Novianti Pratiwi. Ia pun berharap sebagai orang yang dikenal baik dan sosial, Novi pun bisa melihat langsung keadaannya yang kini tengah berjuang untuk melawan rasa sakit yang begitu luar biasa. Agus juga berharap agar Novi bisa memiliki hati nurani, bisa memberikan tindakan nyata demi membantunya, dan bukan hanya berbicara di media sosial saja. Dia juga orang baik, sama-sama orang baik. Mungkin untuk saat ini, kalau untuk Agus cuma satu pesan Agus buat Teh Nopi, Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Agus gak mau Teteh cuma nadanya di sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus, apa yang Teteh lakukan. Teteh kan orang sosial, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus, Teteh tahu tempat. Iya. BPJS juga sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja, Mbak. Di balik kisah Agus yang menyentuh pasca dijanjikan akan diterbangkan ke luar negeri, sebelumnya Farhad Abbas pun juga sempat angkat bicara mengenai pertemuannya dengan Densu. Lalu, seperti apakah kata Farhad Abbas? Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, seperti diketahui, Farhad Abbas memang selama ini dinilai sebagai sosok yang cukup baik dari segi pribadi maupun saat membela kliennya. Menerima kedatangan Densu dengan baik dan sempat terjadi negosiasi.
Farhat Abbas pun juga mengungkapkan jika kedatangan Denny Sumargo sebagai hal positif yang pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran bagi Farhat. Mengingat masalah yang terjadi adalah masalah kesalahpahaman sehingga harus diluruskan. Ya, sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah, kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Yang pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, saya pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar. Dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lo kan. Saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang? Dia bilang on the way, ya saya juga on the way. Saya duluan sampai rumah. Sampai rumah, saya sholat. Kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah, kemudian setelah saya sholat saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.